ingin menyampaikan bagaimana cara penggunaan pupuk agrodaik pada tanaman kelapa sawit. Pupuk agrodaik ini mendapatkan suatu formula yang kita rancang sebagian besar untuk kelapa sawit, beserta dengan penggunaan kelapa sawit, yang mana kelapa sawit di sini juga banyak rintangan-rintangan untuk mengeluarkan buah yang maksimal. Kita sebagai produsen pupuk agrodaik di sini, kita telah melakukan beberapa tempat penggunaan daripada pupuk agrodaik pada tanaman kelapa sawit. Di kelapa sawit di sini kita buktikan salah satunya adalah di PTP 14 di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Itu di mana di sini kita mencoba memupuk selama satu periode dengan buah yang tidak ada. Akhirnya mendapatkan suatu hasil, semua hasil yang sangat-sangat memuaskan, dan kita bisa melihat sebentar hasilnya pada CD berikutnya ini. Bagaimana hasil di sana dijelaskan satu persatu daripada hasil daripada agrodaik itu, dengan peningkatan hasil, dengan kemudian tidak adanya jantan yang ada di situ. Kemudian di sini juga ada saya melakukan salah satunya juga di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Selatan, yaitu di salah satu perusahaan Astra. Itu bagaimana kita di sana yang tadinya kurang buahnya, ataukah yang di sana juga ada kebanyakan jantan. Jantannya itulah yang sampai mengurangi suatu buah, mengurangi betina akibat jantan yang terlalu banyak. Nah, di sini agrodaik itu dapat mampu mengatasi atau menghilangkan, merontokkan jantan pada waktu yang sangat singkat, dan muncul di situ buah betina kembali pada tempat yang sama. Jadi jantannya rontok, kemudian jantannya kemudian dicabut-cabut, rontok, dia muncul kembali di situ betina. Kemudian yang juga fenomena adalah apabila tanaman atau sawit yang akan dipanen kira-kira 1 bulan lagi sebelum dipanen, itu sawit sebaiknya disemprot kembali dengan dosis 5 sendok per 15 liter air, disemprot buahnya sebelum dipanen. Kegunaan daripada itu adalah untuk meningkatkan atau memberikan suatu timbangan yang berat, kemudian mengangkat daripada rendemen daripada kelapa sawit tersebut. Mungkin rendemennya hanya 20-21, di sini bisa mencapai sampai 25 rendemennya. Sudah kita buktikan beberapa macam dan beberapa tempat. Dan bagaimana cara penggunaan agrodaik ini? Penggunaan agrodaik itu sangat mudah sekali. Ada juga perkebunan yang rajin untuk menyemprot dan penaburan. Di sini ada 2 macam caranya, yaitu penaburan itu 3 kali 1 tahun. Nah, bagaimana kita kalau mau mengangkat kembali, yang membuktikan kalau ada di situ kebanyakan jantan, ada juga yang tidak berbuah. Mau dilihat dalam hasil yang cepat, hanya mungkin 1 bulan sampai 2 bulan kita sudah bisa melihat hasil daripada agrodaik ini, yaitu taburkan di bawah, cukup dengan ditaburkan di bawah 40 gram atau 2 sendok di bawah tanah, kemudian disemprotkan pada pangkal pelepah, disemprotkan semua pangkal pelepah yang akan keluar buah, terutama kepada jantannya itu disemprotkan semua. Nah, kita beberapa hari kemudian, mungkin 3 minggu sampai 1 bulan kemudian, dia akan rontok semua. Itu enggak, 1 bulan akan rontok, dia punya bunga jantan yang muncul bunga betina. Di sini salah satu, dan saya mohon kepada perkebunan yang besar dapat kita membuktikan bagaimana daripada kelebihan agrodaik yang dimiliki. Demikianlah apa yang saya sampaikan yang secara singkat dari tadi cara penggunaan agrodaik pada tanaman kelapa sawit ini. Mudah-mudahan dalam pemakaian agrodaik dapat kita tingkatkan hasil daripada perkebunan sawit itu sendiri. Dan mudah-mudahan sekali lagi juga
saya atas nama pribadi dan seluruh manajemen PT Dahlia Duta Utama mengucapkan semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita tanam dapat berhasil yang sangat sukses sesuai dengan tujuan kita, cita-cita kita sebagai perkebunan yang sangat besar. Semoga berkembang terus menerus dengan bersama dengan Agrodai. Itu aja saya sampaikan. Assalamualaikum. Areal PTP 14, di mana di sini menggunakan dengan pupuk agrodaik dan melakukan penelitian agrodaik secara intensif, kemudian secara teliti. Menyemprot yang biasa kita pakai itu untuk di bibitan, kemudian sampai di tanaman menghasilkan itu Pak, itu kita memakai sistem menabur. Sistem menabur itu kita pakai bermacam-macam ukuran. Ada yang memakai 20, terus ada yang memakai 40, ada yang memakai 60, kemudian ada yang memakai 80 gram. Apa yang kami lihat di lapangan dan apa yang kami sudah lihat dengan jelas, itu memang kenyataan ada perubahan Pak. Perubahannya contohnya Pak, biasanya kami di umur tanaman menghasilkan punya penyakit karena kelembaban terlalu tinggi sampai buah putih. Ya, dengan adanya agrodaik tersebut, kami coba-coba dan kami meneliti bersama rekan-rekan, ternyata untuk penyakit yang dengan tinggi kelembaban itu bisa dihilangkan secara perlahan. Dan kemudian buah, biasanya kami lihat di hektaran ini Pak, hektaran ini itu lebih banyak buah jantan dibandingkan buah betina. Tapi setelah kami memakai agrodaik, yang kami mencobakan sendiri, itu ternyata alhamdulillah buah sudah lumayan, dan untuk bunga betinanya itu ada peningkatan. Jadi perbandingannya itu Pak, kita selama ini terlalu tinggi bunga jantannya, dengan memakai agrodaik itu sangat drastis sekali perbandingannya. Untuk bunga jantan sudah biasanya mungkin kita ketahui bahwa babi itu paling senang kalau itu tanaman masih kecil-kecil, jadi mereka akhirnya kami pupuk pakai agrodaik, dia tumbuh jadi besar sehingga untuk menyerang itu setengah mati Pak. Iya, setengah mati untuk menyerangnya. Dan kemudian sampai sekarang ini dengan memakai agrodaik untuk tanaman babi di hektaran ini Pak ya, hektaran ini yang percobaan memakai agrodaik itu sama sekali tidak ada. Sama sekali tidak ada Pak. Di sini Pak ya, yang sudah dipanen buahnya tadi, ini kita lihat betina yang sudah diambil buahnya tadi, sudah diambil. Sekarang kita lihat betinanya, hasil betinanya banyaknya. Nah ini Pak, walaupun sudah diambil buahnya ini masih penuh, hanya dengan jantannya yang ada di atasnya berapa persen, tidak sampai 30%, ya Pak ya? Tidak sampai 30%. Nah ini baru, nah inilah Pak baru penyiraman, penaburan. Bapak bisa lihat bagaimana parameter daripada penaburan ini. Tanahnya ini Pak gembor di bawah. Itu tadi. Inilah mengaktifkan bakteri yang ada di dalam tanah. Mengaktifkan bakteri. Parameternya Pak tanah gembor. Ya Pak ya, tanah gembor. Yang kedua, ini Bapak bisa lihat tanahnya yang gembor, jadinya topsoil semua. Iya Pak. Nah, ini kan kandungannya 16 unsur ini kandungannya Pak. Itulah yang mengangkat sistem metabolisme ke atas. Nah, kalau ada penyemprotan, bagaimana cara menyemprot? Saya hanya tambahkan, walaupun ini sudah Bapak melihat hasil yang ada bahwa sudah mencapai 75% buah dibandingkan dengan yang bunga. Ya Pak. Itu masih bisa ditingkatkan dengan penyemprotan. Bagaimana penyemprotannya? Nah ini Pak yang mau keluar bunga ini, mau keluar bunga nantinya, disitulah dia disemprot Pak. Jadi kualitas daripada buah ini bertambah besar. Bagaimana Pak menurut pendapat Bapak Pak? Apakah besar dibandingkan dengan buah yang lain sebelum-sebelumnya? Besar Kang ini Pak ya? Besar ini buahnya, ini nanti tambah besar lagi Pak.
kemudian isi di dalamnya itu tambah tebal. Bunga-bunga. Karena mengeluarkan 16 unsur seperti ini. Bunga untuk buah ya. Iya, ya. Bunga betina. Bunga betina. Bunga betina. Jadi nanti penjantannya kan bisa dikatakan di sini jantan tidak ada. Ada sampai 10%. Nah, Iya Pak. ini cuma sisa betina semua ini, baru semua ini. Jadi ini betina ini baru, ini sudah dipanen semua. Jadi ini Pak selama menggunakan 1 tahun ini Pak berapa kali panen Pak? Ini betina semua. Pak Haji, Dia betina pakai semua, Pak. rotasi Pak ya. Betina semua ini Pak. Tidak ada. Jadi yang bisa turun. dikatakan sekarang tidak ada jantan. Tidak ada jantan. Jadi tidak ada sampai 10% jantan Pak ya. Iya, iya. Nah belum pernah ada suatu kelapa sawit yang hanya mengeluarkan dengan betinanya itu sampai 80% Pak, tidak pernah ada Pak. Pada umumnya 60% bunga, 40 ya. 60-40 paling tinggi sudah itu, tinggi, ya. paling tinggi. Nah sekarang kita mendapatkan di sini. Jadi ini Pak nanti ini lebih besar, kemudian minyaknya, kandungan minyak itu di dalam itu lebih tinggi. Samalah kita pada penelitian di Kabupaten Sidra Pak, di Kabupaten Goa, di Takalar, yang PTP 14 juga untuk tebu. Ya kita kan rendemennya Pak 11,35, karena itu buah. Itu menghasilkan jadi gulanya 11,35 Pak. Sama dengan ini nantinya. Nah sekarang dulu saya ngomong sama Pak Rustam, manajer yang lalu. Nah sekarang pindah beliau ke Bone Pak ya. Ke Bone. Nah saya sampaikan bahwa betinanya itu sampai 75%. Saya berjanji sama beliau pada waktu itu 75%. Nah beliau juga tidak mempercayai sama sekali. Tidak mungkin, impossible. Tapi inilah kejadian yang ada. Kita lihat tidak ada. Untuk jantannya ini keluar lagi. Ini di atas Pak, saya teliti. Ini di atas sudah bunga juga. Untuk betina juga, betina bersusun. Jadi kita kelilingi ini pohon sama sekali tidak ada. Yang nampak itu untuk jantannya hanya 1 Pak, onggokan Pak. 1 onggokan Pak jantan. Nah inilah Pak yang kita bisa lihat betinanya. Bisa kita ke pohon yang lain Pak? Hampir sama itu Pak. Hampir sama semua Pak. Bersama Pak, itu Pak di sana. Itu. Ini Pak, ini Pak, hampir semua di sini. Hampir sama Pak. Ini semua ini. Oh, ini juga. Ini juga Betina semua. Iya. ini Pak semua adalah betina. Bisa dikatakan tidak ada jantan sama sekali. Semua ini keliling Pak. Ini juga yang baru tumbuh. Semua ini. Betina semua. Keliling semua ini Pak. Keliling semua betina Pak ya. Ini nih. Nah sekarang apa lagi? Kalau dengan menggunakan agrodaik ini tanpa menggunakan apa-apa, cukup dengan agrodaik kita kelilingi, hasilnya jadi betina semua. Nah, itulah. Ya. Ini nih, kita nahan. Ini yang akan keluar. Sana juga. Bunga betina. Ini juga. Yang baru. Yang baru, betina semua. Wih, tidak ada jantan Pak. Tidak ada, betina semua. Semua ini juga. Biar ini. Inilah dalam salah satu pohon. Mana Pak? Ini keliling semua. Bukan cuma 1 pohon yang mau ditunjukkan Bapak. Rata-rata. Jadi semua Pak ya merata. Hampir Pak, hampir semua Pak. Itu lihat Pak. Betina semuanya keliling. Ini ada dapat satu Jantan itu Pak. dapat satu tandang yang jantan Pak ya, cuma 1 bat. Ini lagi betina. Ini nanti tumbuh. Ini kalau sudah agak besar begini dia tumbuh lagi. Betina. Ini betina. Jadi berarti buah ini Pak tidak ada henti-hentinya Pak. Enggak ada Pak. Ya makanya Kalau mama ke agrodaik Pak, saya selalu bilang dulu Pak. Kelapa itu ada. Pertama dulu Pak saya bilang, waktu saya pertama ke sini, itu tidak ada berhenti buah Pak. Terus Iya, iya. produksi. Terus produksi Pak. dan memang Pak kalau persentase untuk hektaran Pak tidak ada kalah ini Pak. Yang memakai agrodaik. Iya Pak, tidak ada kali ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak bisa cerita tanya asistennya sendiri. Kebetulan saya kan di bibitan Pak. Iya. Kebetulan saya di bibitan. Kita di sini mencoba. Ternyata Paling- selama ya ini yang tidak ada kalah tinggi persentasenya Pak. Alhamdulillah. Ini hektaran ini. Yang menggunakan Yang agrodaik ini. Pak, ya, percobaan agrodaik Pak. Jadi bulan pertama Pak kalau pertama 40 gram, Terus 60 Pak. baru 60, baru 80. 80, Pak. Oh begitu Pak ya. Iya Pak. Itulah. Ini tidak ada dekat-dekat sedikit sini enggak. Itu harus perbandingan memang Pak. Tidak ada sama sekali betinanya Pak, hanya jantannya. Tidak ada jantan, Pak.
betina semua Pak. Keliling ini semua Pak. Lihat itu buahnya. Nah inilah buahnya yang hasilnya itu Pak, besar itu Pak Haji. Nah, inilah yang saya maksud, Pak. Hasil beginilah. Jadi kalau bisa itu Pak, nanti kalau keluar udah bunga Pak, disemprot malah dengan hasilnya ini. Inilah hasil. Semua. Bagaimana Pak kalau satu tandang sebesar begini Pak? Nah sekarang berapa produksi? Coba Pak deh. Inilah yang saya maksud Pak kalau disemprot. Tapi ini Pak musim kedua, tahun kedua. Semua buah akan begini, saya kasih garansi. Buah akan begini semua Pak. Karena kenapa Pak? Ini tanah di bawah ini aktif. Iya ya. Sudah aktif semua Pak, tidak terikat lagi. Gitu loh Pak. Jadi di sini Pak mengaktifkan semua bakteri yang ada di dalam tanah. Jadi mustahil metabolisme BO Pak yang dikandung juga dalam tanah itu Pak. Besarnya. BO borong itu Pak, itu akan mudah Pak sistem metabolisme yang ada di dalam batang ini sendiri. Karena ini Pak terangkat dengan sistem metabolisme. Iya ya. Kemudian pupuk agrodaik ini Pak, itu pH tanah dinormalkan dengan segera sesuai dengan kebutuhan tanaman itu. Nah, bagaimana Pak cara mengujinya? Apakah harus lewat laboratorium? Tidak perlu. Kalau Bapak berbicara dengan pupuk, ya Pak ya, hasil laboratorium dilihat apakah ini 16 unsur. Kalau 16 unsur, Bapak di sinilah membuka dengan sistem laboratorium. Ya kan Pak ya, membuka laboratorium. Oke, Bapak berbicara menyangkut masalah N, oksigen. Oksigen, Pak, nitrogen. Lihat N. Coba lihat Pak, daunnya itu hijau sekali. Berarti cukup N-nya kan Pak ya, padahal dari kasih N. Iya kan Pak ya? Yang kedua, Bapak mau lihat seumpamanya BO. Kan saya berbicara tadi makro. Ya. Nah, sekarang kita ke mikro. BO, borong. Dari bawah sampai ke atas, dari atas di batang ini membagi kepada sesuai kebutuhannya. Apakah dia membagi N, membagi K, membagi sana sini? Itulah metabolisme yang berpancar, yang mengalirkan sesuai dengan kebutuhannya. Sesuai kebutuhannya Pak. Nah, ini kita lihat. Nah, kalau kita melihat MO-nya, molybdenum, kita kan bisa melihat Pak dari bawah. Sedangkan bahwa S itu anunya tadi, N itu bisa ditangkap menjadi NH3, ya kan Pak? Ya, menjadi amonium. Ini Bapak kita lihat hasilnya. Ini semuanya. Jadi inilah suatu kesimpulan saja yang 3. Jadi kalau kita mau melihat apakah bagaimana dengan magnesiumnya, Bapak bisa lihat magnesiumnya yang ini. Magnesium daunnya mengkilat, buahnya mengkilat. Coba lihat buah dengan sangat mengkilatnya. Inilah kita uji. Termasuk itu semua. Itu loh. Nah, ini dengan sendirinya Pak, hama-hama yang tadinya mengena ini, yang mengena ini semua, ini kan hama tidak ada Pak. Iya. Tidak ada hama karena mencukupi daripada unsur yang dibutuhkannya. Mari kita lihat yang pohon lagi yang tinggi ini Pak, satu. Ini kan tidak ada betina Pak, tidak ada jantan Pak, betina semua. Padahal ini, nah, Bukan cuma satu Pak. Ini memang kenyataannya memang di lapangan lihat aja. Bukan, jangan sampai nanti ada yang bilang, oh itu barangkali kamu ditunjukkan yang kurang anunya. Coba lihat aja Pak, sudah berapa kita lewati pohon itu, memang perbandingannya memang Rata-rata Pak. Memang perbandingannya memang Pak. Ini lagi Pak. Ini juga ini keliling ini Pak. tidak ada sama sekali betina, jantan sama sekali. Semua tanaman yang ada yang dipakai pada tahun ini menggunakan agrodaik. Lihat aja, keliling semua itu. Bisa kita lihat ini Pak, yang beratur betul dengan metabolismenya Pak. Ini dengan sistem buahnya Pak ya. Iya. Kita lihat buahnya bagaimana besarnya dibandingkan dengan yang lain tadi panen itu Pak, tidak sebesar. Bagaimana yang tidak menggunakan ini? Bisa dikatakan 2 kali lipat besar buahnya Pak ya. Perbandingan buahnya. Wah, langkah berbahagianya Pak Rustam. Apa yang saya sampaikan dulu tahun lalu, waktu saya pertama mengantar ke sini, saya mengakui 75% Pak buah betinanya dibandingkan dengan jantannya. Ternyata sampai di sini Pak hasilnya sampai 90%, bahkan sampai 100. Rata-rata.